my name is Patricia Susanto from the Jakarta Consulting Group, and today we'll discuss about value conflicts in family business. Value conflicts adalah perbedaan pendapat atau perbedaan cara berpikir dari anggota keluarga. Sebenarnya tidak ada yang salah dari values conflict. Values conflict itu adalah contohnya kalau ada satu orang yang merasa kita harus mengambil resiko setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi ada juga yang mengatakan kenapa kita harus mengambil resiko yang terlalu tinggi. Kita prudent saja. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang penting adalah apa yang baik untuk keluarga. Dan yang paling penting juga bagaimana antar keluarga itu mengakurkan pendapat-pendapat yang berbeda ini. Pertanyaan yang bagus. Values konflik antar generasi sering sekali kita lihat. Ayahnya pertama-tama pasti biasanya sangat hemat gitu ya, karena tidak mempunyai terlalu banyak hal yang luxurious. Akan tetapi anak-anaknya sudah grow up dalam zaman yang berbeda, sehingga merasa perlu hal-hal yang luxurious. Contohnya seperti itu. Salah satu yang kita lihat adalah kalau dengan pendiri-pendiri perusahaan, kita melihat ayahnya inginnya kita ngirit aja ya hidupnya ya, perusahaan yang dibesarkan, perusahaan terus yang dibesarkan, tetapi hidupnya secukupnya, rumah secukupnya, sepatu secukupnya, baju secukupnya. Akan tetapi beda dengan anak-anaknya. Anak-anak yang sekarang merasa kalau tidak punya yang banyak dan yang bagus dan yang bervariasi, networknya tidak akan berkembang. Salah tidak? Tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana kita mencocokkan pandangan-pandangan yang berbeda ini, sehingga kedepannya yang paling penting adalah yang baik untuk perusahaan dan yang baik untuk keluarga. Perbedaan-perbedaan ini harus diimbang, dibuat balance, sehingga kedepannya semuanya bisa merasa nyaman. Bisa sekali kita antisipasi. Orang tua pasti sudah tahu anak-anaknya seperti apa. Pribadinya masing-masing, anak-anak pribadinya dia sendiri pasti sudah tahu. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa mengimplementasikannya ke dalam diskusi keluarga. Bagaimana pada saat diskusi keluarga kita tahu bahwa si anak A senangnya lebih mengambil resiko, yang B lebih prudent, yang C lebih hati-hati. Nah, ini yang paling penting adalah tugas orang tua untuk melihat secara global kepentingan organisasi dan sekali lagi kepentingan keluarga. Bagaimana kita bisa menakahi itu? Yang penting adalah open communication, dan kita juga melihat cara pandang mereka itu berbeda-beda, dan itu semuanya benar. Sehingga yang tidak boleh dilakukan adalah kalau bilang cara saya paling benar atau pandangan saya paling benar. Bagaimana cara mengelola konflik? Ini yang paling penting yang mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya juga. Bagaimana caranya? Konflik itu kita bisa avoidance ya, daripada berantem ya sudahlah ya, tenang-tenang aja nggak usah diomongin. Atau kita bisa kompromi. Yang paling baik adalah kita kompromi. Maunya apa sih? Karena semua orang, saya rasa di perusahaan keluarga apalagi, memikirkan untuk kepentingan dirinya dia sendiri, kepentingan keluarga, dan juga kepentingan organisasi. Nah, di sini kalau kita kompromi, kita harus komunikasi. Komunikasinya bagaimana? Komunikasi harus pakai logika, tidak pakai emosi. Ngomongnya gampang, nggak usah pakai emosi, tapi kita udah ketemu orangnya udah sebel. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Kita harus pakai logika dan data. Itu yang bisa membuat kita maju dan tidak terbentur pada konflik di internal keluarga.